Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siap untuk beribadah kepada Tuhan hari ini, amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita siapkan hati kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan jadikan, Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk memuji Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kami tahu saat-saat seperti ini adalah saat yang terbaik Tuhan bagi kami. Karena kami mau berjumpa dengan Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman keluarga Living Water di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk kami sebagai satu keluarga yang datang beribadah kepada Tuhan. Karena kami percaya di mana ada kerukunan, di mana ada kesatuan, kesitulah Tuhan akan memerintahkan berkat atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah, kami serahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang siap katakan bersama-sama, amin, haleluya. Haleluya, shalom Bapak Ibu semua. Allah adalah damaiku, yes. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku percaya pada yang kekal yang mengubahkan setiap hatiku. Masa depan kami adalah tanganmu. Masa depanku ada di tanganku. Takkan ku takut, kau besertaku. Bersandar pada firman-Mu yang menuntunku, terangi jalanku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku. Kami percaya Tuhan, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Masa depanku ada di tangan-Mu, takkan ku takut, kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku, terangi jalanku. Haleluya. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata
lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Dia telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah pilihanku. Haleluya. Yang mau turut kehendak-Mu. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri keselamatan. Kasih-Mu mengubahkan Jika semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. tak mau kompromi. Tak ingin berlari, tak ingin lakukan hal yang dapat dugakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Dia telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah pilihanku. Kami nggak mau kompromi Tuhan dengan dunia ini. Yes. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dugakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Dia telah bebaskanku. Yesus kebenaranmu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Dia telah bebaskanku. Yesus kebenaranmu adalah pilihanku. Para papa papa, para papa papa, Yesus. Para papa papa, para papa para papa. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku.
Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasamu. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku.
kepada Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan Kau berbicara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Puji nama Tuhan. Shalom, saudara-saudara. Saudara, minggu yang lalu saya menyampaikan tentang tema ini, but first. But first itu artinya yang pertama-tama, sebelum yang lain. Ya, ini yang harus kita lakukan. Ya, minggu yang lalu saya menyampaikan carilah dahulu kerajaan Allah. Seek first, carilah dahulu. Kerajaan Allah itu apa, saudara? Kerajaan Allah itu adalah kita mengizinkan Tuhan menjadi raja, memerintah atas hidup kita. Ya, dan juga kita izinkan firman Tuhan ini menjadi nilai-nilai kebenaran dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan ini harus jadi prinsip kebenaran yang kita pegang. Amin, saudara. Caranya bagaimana? Baca, dibaca, saudara. Siapa di sini yang rajin baca? Haleluya. Baca firman? Saudara, saya dulu juga enggak tahu bagaimana cara mengerti. Saya baca saja, saudara. Saya baca, lama-lama saya dikasih oleh Tuhan pengertian. Oh, ternyata begitu. Jadi, saudara, ya, caranya ya membaca. Caranya membaca. Saya saya berikan sebuah riset, saudara, survei ya. Ya, riset juga bisa disebut riset ya. Berdasarkan riset dari Profesor Dr. Jeffrey Levin dan Dr. David Larson ya. Ini orang Amerika semua. Dan hasil dari risetnya ini ditulis di Washington Times 30 Juli 1996, sudah lama. Dilaporkan bahwa apabila orang membaca Alkitab secara teratur, ini bukan saja baik bagi jiwanya, tetapi juga baik bagi tubuhnya. Ini survei ya. Ya, dia mensurvei 500 orang dalam jangka waktu tertentu. Mereka melakukan penelitian terhadap lebih dari 500 orang selama berbulan-bulan. Ditemukan bahwa pada mereka yang membaca Alkitab secara teratur, inilah yang terjadi, saudara. Ini hasil surveinya. Mempunyai tekanan darah lebih rendah. Maksudnya tidak tinggi-tinggi tekanan darahnya, saudara. Biasanya kalau tekanan darah tinggi karena khawatir, takut ya, saudara ya. Kalau baca firman, ketakutannya hilang, saudara. Karena firman Tuhan bilang jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir gitu, saudara ya. Makanya tekanan darahnya lebih rendah. Jadi saya tahu kalau di sini yang tekanan darahnya tinggi, saya tahu, saudara ya kan. Saya tahu ini, saudara ya. Jangan-jangan nggak baca firman ini ya kan. Lalu yang berikutnya tingkat depresi lebih rendah. Ya, tingkat depresinya lebih rendah. Tahu depresi, saudara? Depresi itu kakaknya stres, saudara, itu ya. Depresi. Jadi tingkat depresi lebih rendah. Lebih sedikit penderita penyakit jantung. Waduh. Kalau nggak baca firman jantungan, saudara-saudara. Ya, jantungan, saudara ya. Nanti ada penyakit ini, waduh, jantungan, saudara. Ya, makanya baca firman supaya ketika kita baca, saudara akan dikuatkan melalui firman Tuhan. Jarang yang kecanduan obat maupun alkohol. Jarang terjadi perpecahan dalam pernikahan. Amin. Tingkat kesehatannya jauh lebih baik. Ya. Dan berdasarkan laporan dari Religion in American Life, para peneliti menemukan bahwa mereka yang sering membaca Alkitab mempunyai kemungkinan 50% jauh lebih banyak untuk menolak obat-obatan terlarang daripada mereka yang tidak pernah membaca Alkitab. Ini penelitian yang lain ternyata, saudara. Di samping itu di tempat pekerjaan mereka, ini orang yang suka baca Alkitab, saudara, mereka memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi di atas rata-rata. Karena firman Tuhannya ngajarin, kalau kerja, kerjalah seperti kepada Tuhan.
Makanya jauh lebih produktif. Ya, saya mendorong saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, firman Tuhan, saudara. Amin. Baca Alkitab. Baca. Nah, hari ini hal penting apa lagi yang harus kita kejar? Ya, Tuhan menjadi raja, Tuhan memerintah, ya, dan kemudian firman Tuhan menjadi nilai-nilai kerajaan Allah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Tapi hari ini kita akan belajar, saudara-saudara, temanya yang judul yang saya berikan hari ini adalah mengejar hadirmu. Hadirmu ini artinya berbicara mengenai kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan. Jadi saudara harus mengejar kehadiran Tuhan. Di mana saudara dapat hadirat Tuhan? Di mana saudara? Di gereja? Salah satu saja. Di mana saudara? Ketika engkau menyembah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Allah itu bertahta di atas pujian penyembahanmu, saudara. Jadi walaupun engkau ada di rumah, engkau menyembah Tuhan, Tuhan hadir di sana, saudara. Katakan, saudara, sesimpel itu mengejar hadirat Tuhan. Dicontohkan oleh siapa, saudara? Oleh pemazmur, ya, mazmur seorang yang bernama David, ya. Dia mengatakan begini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Perhatikan ini, saudara. Inilah yang dia kejar, saudara. Ini yang paling dia ingini, yaitu apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ini artinya bukan berarti Daud kemudian enggak ngapa-ngapain, lalu dia ada di gereja atau di bait Allah seumur hidupnya dia seperti itu. Bukan begitu, saudara. Ya, rumah Tuhan, ya, itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Rumah Tuhan, ya, berbicara tentang kehadiran Tuhan. Di masa Daud hidup, bait Allah itu gambaran dari kehadiran Tuhan. Tuhan belum hadir di mana-mana, saudara. Dia hanya hadir di hadirat Tuhan. Dia hanya hadir di baitnya. Makanya orang akan pergi ke Yerusalem dan mereka akan menyembah di baitnya karena itu adalah gambaran tentang kehadiran Tuhan. Ya, mereka sebut sebagai orang yang melakukan ziarah. Ya, ziarah itu sebetulnya sebuah kerinduan untuk menikmati Tuhan, hadirat Tuhan di rumah Tuhan, saudara. Ya, jadi satu hal yang penting yang diingini Daud adalah mengejar hadiratnya, saudara-saudara. Kenapa? Kenapa kok Daud bisa punya kerinduan seperti itu, saudara? Ya, kenapa dia ingin mengejar? Saya mendapatkan alasan yang menurut saya saudara harus tahu kenapa Daud mau atau ingin sekali ya mengejar hadirat Tuhan. Yaitu apa? Yang pertama, saudara, kita akan mendapatkan jawaban tentang kehidupan di hadirat Tuhan, saudara. Saya mau kasih tahu saudara, yang punya kehidupan itu adalah Tuhan. Kalau Anda mau tahu tentang kehidupan, datang kepada yang mempunyai kehidupan. Amin? Datang. Kalau kita datang di hadapan Tuhan, kita sembah Tuhan, kita nyatakan isi hati kita, Tuhan akan bekerja di hati nuranimu masing-masing, dia akan berbicara, dia akan memberitahu saudara. Seperti pemazmur diberitahu, Tuhan memberitahu melalui hati nuraninya, saudara. Ayatnya yang luar biasa sekali, saudara, di dalam Mazmur 73, saudara, ketika pemazmur bingung tentang kehidupan, saudara, ya, Mazmur 73 ayat 16 sampai 17. Saya kasih latar belakangnya ayat ini, saudara. Jadi pemazmur bingung tentang apa? Kok Allah ini sepertinya kok tidak adil ya? Orang fasik, orang yang nggak percaya Tuhan kok hidupnya enak. Mereka kayaknya bisnisnya berhasil, mereka kayaknya melakukan apa saja sukses. Sedangkan aku nih orang yang percaya, kok hidupnya seperti ini? Bingung dia, saudara. Bingung. Ya. Dia nggak tahu jawabannya apa, saudara. Karena yang dia tahu dengan matanya yang dia lihat, dengan penglihatannya, faktanya begitu. Ada orang yang percaya Tuhan, malah hidupnya tidak seperti dalam tanda petik tidak diberkati, tapi orang yang nggak percaya Tuhan justru seperti diberkati, begitu saudara.
Nah, pemazmur bingung dengan hal itu. Apakah saudara juga bingung dengan hal ini, saudara? Ada fakta begitu kelihatannya, saudara, di sini? Di dunia ini, saudara? Ya, ada. Ada orang yang nggak percaya Tuhan malah hidupnya luar biasa. Betul, saudara? Iya. Pemazmur ini bingung. Tapi ini orang yang di luar Tuhan ini lebih cenderung kepada orang yang fasik, yang betul-betul hidupnya jahat begitu, saudara. Orang jahat kok hidupnya enak gitu kan, saudara. Sedangkan orang yang baik yang percaya Tuhan malah hidupnya kok tidak enak. Lalu ayat ini muncul, saudara. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, pengen tahu jawabannya apa, ya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Pemazmur susah sekali untuk mengerti ini tentang kehidupan ini, saudara. Lalu apa yang dia lakukan? Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ketika dia datang dan menyembah Tuhan, baru dia mendapat jawabannya, saudara-saudara. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Kelihatannya saja hari ini dia seolah-olah hidupnya enak. Tetapi sebetulnya mereka itu ada di tempat-tempat yang licin, kata Tuhan. Tahu artinya licin, saudara? Itu gampang sekali kepleset dan jatuh, hancur, saudara. Tinggal tunggu waktu saja. Kalau orang fasik, orang jahat, ya, kelihatannya diberkati, ya, tinggal tunggu waktu saja, dia akan jatuh, saudara. Oh, ternyata begitu. Ya, ternyata itu adalah semu, semua itu semu, kelihatannya saja. Tapi saya mau kasih tahu, saudara, ini hanya salah satu contoh pemazmur bingung dengan kehidupan masalah yang seperti itu, ya, dan kemudian dia dapat jawabannya. Tadi saya mengatakan, ini tidak terbatas. Masalah kehidupan apapun, saudara, kalau engkau datang ke hadiratnya, engkau akan dapatkan jawabannya, saudara-saudara. Kalau engkau datang menyembah Tuhan, lalu engkau bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin tahu Tuhan, ini seperti apa Tuhan? Percayalah, Tuhan akan berbicara dalam hidup saudara. Ya, melalui hatimu, Tuhan akan bicara. Kenapa, saudara? Karena dia yang punya kehidupan. Tadi saya mengatakan, itulah sebabnya Daud mengatakan, inilah hal yang aku ingini. Yaitu apa? Untuk ada di hadirat Tuhan. Untuk bisa menyembah Tuhan. Kenapa? Karena di sanalah Daud mendapatkan jawaban, mengetahui tentang kehidupan itu ketika dia ada di hadirat Tuhan. Yang minggu yang lalu kita fokus kepada firman Tuhan. Kita serius untuk menjadikan firman Tuhan ini standar kehidupan kita. Kita penuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Ya, but first-nya, ya, yang pertama-tama, yang paling penting sebelum yang lain adalah nilai-nilai kebenaran ini menjadi bagian kita, saudara. Tetapi hari ini dekat dengan Tuhan itu harus menjadi but first-nya kita, saudara. Sebelum kita ngomong yang lain, sebelum kita ngomong masa depan anak kita, sebelum kita ngomong bisnis kita, sebelum kita ngomong yang lain-lain, saudara, datanglah tersungkur di bawah kaki Tuhan. Apalagi engkau yang sedang ingin membangun usahamu, datanglah di bawah kaki Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau Tuhan, engkau sendiri yang akan bekerja di dalam bisnis yang akan aku lakukan hari ini, Tuhan. Datanglah di hadirat Tuhan. Tuhan yang empunya kehidupan, katakan amin, saudara. Sebelum ngomong Anda sukses, sebelum ngomong Anda berhasil. Saudara tahu, saudara, kita hari ini kan sedang belajar tentang kitab Yosua, ya saudara ya. Tuhan mau fokus kita, ya fokus bangsa Israel itu bukan kepada Kanaannya, bukan kepada tanah perjanjiannya, bukan. Ya, jangan sampai orang Israel fokusnya kepada tanah perjanjiannya. Dalam tanda petik berkatnya itu yang berlimpah susu madu dan segala macam itu, saudara. Makanya di Gilgal, ya, pasal yang kelima, ya, Yosua pasal 5, Tuhan mengatakan, tunggu, kita harus buat perjanjian dulu. Dua hal yang dilakukan,
buat perjanjian sunat namanya. Dan yang kedua adalah merayakan Paskah. Tahu saudara, karena Tuhan mau supaya sebelum mereka merebut tanah perjanjian, sebelum mereka punya strategi untuk bisa mendapatkan tanah perjanjian, Kanaan itu saudara, sebelumnya mereka harus tahu kalau sampai titik ini, sampai di Gilgal itu semua karena Tuhan, saudara. Sehingga apa? Sehingga Tuhan mau supaya back to basic, kembali kepada basic. Ingat bahwa kita harus buat perjanjian. Tuhan adalah Tuhanmu, satu-satunya. Dan umat Israel adalah milik Allah. Jadi perjanjian sunat itu saudara. Ya, kalau di Alkitab ada perjanjian sunat itu artinya perjanjian kepemilikan antara Tuhan dan umat Israel. Umat Israel adalah miliknya Tuhan dan Tuhan adalah Tuhannya orang Israel. Karena Tuhan akan membuat pembedaan. Ketika Tuhan mengatakan engkau umatku, maka dia akan membedakan dengan umat yang lain. Itu memang saudara. Israel itu sangat berbeda. Di hadapan Tuhan itu berbeda karena Tuhan sudah membuat perjanjian. Perjanjian sunat itu sudah terjadi sejak dahulu, saudara. Sehingga Tuhan tidak bisa menarik itu sebetulnya, ya kan? Karena apa? Karena perjanjian bahwa Israel adalah miliknya, umat kepunyaannya, saudara. Dan Tuhan akan bedakan itu. Nah, artinya apa? Tuhan ingin jangan fokus kepada Kanaannya, jangan fokus kepada tanah perjanjiannya. Itu sudah pasti akan jadi milikmu. Tapi yang penting apa? Kamu harus ingat, Paskah itu namanya memorial stone, di mana orang Israel itu mengalami kebaikan Tuhan ketika di Mesir. Orang Israel harus ingat bahwa kamu kalau sampai detik ini dipelihara, itu karena Tuhan, semuanya Tuhan baik dalam hidupmu, saudara. Sama, saudara, hari ini pun Tuhan mau, sebelum kita melakukan yang lain, saudara harus mengejar yang penting, yaitu apa? Hadirat Tuhan. Kenapa, saudara? Karena di hadirat Tuhan, engkau akan dapat jawaban kehidupan, saudara. Kalau saudara dapat jawaban kehidupan itu enak, saudara. Enak. Langkah saudara itu nanti akan dituntun oleh Tuhan. Nak, jangan jalan ke situ, nak. Kalau jalan ke situ kamu nanti tersesat. Ke sini loh, nak, jalannya. Di mana kita bisa mendapatkan itu? Ketika kita ada di hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Tuhan tuntun kehidupan kita, saudara. Katakan amin, saudara. Nah, itu yang pertama, saudara, ya, bahwa kita mendapatkan jawaban dalam kehidupan. Tapi yang kedua, saudara, kenapa Daud menginginkan, ya, inilah yang kuingini, kata Daud, ya. Karena apa? Karena ternyata di hadirat Tuhan kita itu mendapat kekuatan, saudara. Kekuatan yang baru. Nah, saya mau katakan kepada saudara, ya. Saya mau katakan kepada saudara bahwa modal penting dalam menjalani kehidupan adalah kekuatan, saudara. Apalagi kehidupan di dunia hari-hari ini, tantangannya lebih besar, saudara. Betul, saudara? Bisnis nggak gampang sekarang, saingannya banyak, ya saudara. Semua serba hari ini tidak gampang pokoknya. Dan butuh apa? Butuh kekuatan, saudara. Butuh kekuatan. Ya, hanya orang yang kuat yang akan bisa tampil sebagai pemenang dalam mengatasi tantangan kehidupan. Di hadirat Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru bahkan, saudara. Itu sebabnya Daud, dia tahu, saudara, karena dia butuh kekuatan. Makanya dia mengatakan satu hal yang aku ingini adalah diam di rumah Tuhan. Ya. Ayatnya mengatakan begini, saudara, Mazmur 84. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Tahu artinya, saudara? Punya keinginan yang kuat. Hasrat itu keinginan yang kuat untuk, di situ dikatakan mengadakan ziarah. Ziarah itu sebetulnya orang, ya, berjalan menuju ke bait suci Yerusalem itu, saudara. Mereka berjalan sambil menyanyi memuji Tuhan menuju ke bait Allah. Untuk apa? Untuk ada di bait Allah dan menyembah Tuhan, saudara-saudara. Ya, orang Israel punya kebiasaan seperti itu.
Mereka berjalan sambil menyanyi menuju ke bait Allah, ya, bait Allah di Yerusalem itu saudara. Mereka berjalan sampai ke sana, ya. Punya hasrat, ini kata yang bagus sekali. Hari ini kan banyak orang nggak punya hasrat. Ke gereja aja nggak punya hasrat, saudara. Kalau orang yang berhasrat, saudara tahu, berhasrat tahu ya saudara ya, dia akan punya keputusan yang tepat, gitu saudara. Ya, berhasrat, punya kerinduan yang kuat, punya keinginan yang kuat. Apa yang terjadi saudara? Saya pernah menyampaikan kebenaran ini saudara. Poin saya bukan sebetulnya bukan menjelaskan yang ini ya saudara ya. Poin saya adalah akan dapat kekuatan saudara. Tapi oke, saya akan jelaskan dari ayat ini. Apabila melintasi lembah baka, orang yang ada di hadirat Tuhan saudara, yang mengejar hadirat Tuhan, ketika melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Sebetulnya itu permainan kata. Lembah baka itu lembah air mata, saudara. Ya, lembah baka itu sebetulnya itu air mata, lembah air mata. Jadi seperti permainan kata, saudara. Orang yang mengejar hadirat Tuhan, ketika dia melintasi lembah air mata, orang ini akan mengubahnya menjadi tempat yang bermata air. Bukan Tuhan yang mengubah, saudara. Perhatikan ayatnya, apabila melintasi lembah baka, mereka, karena apa? Mereka dikasih kekuatan sama Tuhan untuk bisa mengubah tempat yang tidak enak, ya, masa-masa yang tidak enak, situasi yang tidak enak, penuh air mata, itu berubah jadi tempat yang bermata air, saudara. Wow, waktu saya baca ini, kalau orang percaya ngerti ini, saudara, wah, saudara, hidupnya pasti ya dipenuhi dengan damai sejahtera, saudara. Kenapa? Tempat yang penuh dengan mata air itu penuh dengan kesegaran, saudara. Mata air itu saya senang kalau ada mata air. Wah, kita bisa bermain-main di situ, sukacita. Ya segar sekali, saudara. Bisa diminum kalau airnya mata air dari sumber langsung bersih, saudara ya. Artinya itu menyegarkan sekali. Jadi situasi yang tidak enak diubah jadi situasi yang sangat menyegarkan. Siapa yang melakukannya? Mereka yang mengejar hadirat Tuhan. Itulah yang akan terjadi, saudara-saudara. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara, hujan pada awal musim itu kan belum apa-apa, saudara. Belum ada panen gitu kan. Itu baru mau memulai, tapi baru mau memulai saja ya dikatakan sudah diselubungi dengan berkat, saudara. Bisnis yang baru akan dimulai sudah diselubungi dengan berkat. Makanya tadi saya mengatakan, kalau ada di antara saudara yang mungkin hari ini sedang ingin melakukan bisnis yang baru atau ingin melakukan pekerjaan apapun, saudara, datang di hadirat Tuhan. Dia yang empunya segala sesuatu, saudara. Datang di hadirat Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau melakukan ini, Tuhan. Ini bisnisku, Tuhan. Kalau aku datang kepadamu, aku percaya engkau menyelubunginya dengan berkat, aku percaya. Saudara, mereka berjalan makin lama makin kuat. Jadi orang Kristen gak makin loyo, gak makin lemes. Lagunya kan pilihanku tadi ya. Doretetetetetet. Wah, ini WL-nya sudah goyangnya luar biasa loh tadi saudara ya kan. Saudara, karena lemes ya saudara ya. Yang WL nggak tahu sih, hidupku lagi susah gitu kan. Yang WL nggak ngerti ini, aku lagi ngalami masalah. Yang WL nggak perlu tahu saudara. Saya pun nggak perlu tahu. Karena sesungguhnya saudara, ada janji yang Tuhan berikan. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion, saudara-saudara. Artinya apa saudara? Orang yang mengejar hadirat Tuhan, hidupnya makin lama makin kuat, saudara. Bukan berarti tantangannya tidak ada, bukan. Tantangannya banyak, saudara. Tantangannya banyak.
Tetapi dia tidak pernah tergoyahkan, dia makin lama makin kuat. Kenapa? Dia terkonek dengan sumber kehidupan itu sendiri. Tadi saya mengatakan, saudara, ketika engkau mengejar hadirat Tuhan, sesungguhnya engkau sedang connect dengan yang punya kehidupan. Saya senang istilah yang dipakai oleh Cik Vera. Saudara ya, istilahnya itu kita tuh kalau sama Tuhan harus ndingkluk, saudara. Saya nggak pernah dengar dari yang lain, saya dengarnya dari Cik Vera, jadi saya ingat, saudara. Istilah ndingkluk itu bagus sekali. Artinya apa? Anda sujud di bawah kaki Tuhan. Ndingkluk itu Anda pasrah, bukan pasrah apa ya? Berserah. Kita ini berserah kepada Tuhan, di hadirat Tuhan, saudara. Ya, dan kalau engkau berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik yang Dia bisa lakukan buat saudara. Ya, saudara, itulah sebabnya hari ini saudara saya ajak untuk ndingkluk sama-sama. Dan saya percaya, saudara, yang diinginkan Daud itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Mengejar hadirat Tuhan itu sangat-sangat penting, saudara. Karena dia tahu jawaban akan kehidupan ketika dia ada di hadirat Tuhan. Karena ketika ada di hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru yang terus terjadi dalam hidupnya. Saudara pasti butuh kekuatan, saya butuh kekuatan, saudara. Kita ini butuh kekuatan. Dan itulah sebabnya Daud memberikan teladan kepada kita. Kalau Anda mau, Anda dapat kekuatan, ndingkluk, kejarlah hadirat Tuhan, saudara. Amin, saudara. Hal penting yang harus kita lakukan sebelum kita lakukan yang lain adalah mengejar hadirat Tuhan. Yesus sebelum beraktivitas, pagi-pagi dia pergi ke Bukit Zaitun dan dia berdoa di sana. Tapi artinya sebetulnya sejarah mencatat di dalam Alkitab bahwa Yesus sebelum melakukan apapun dia datang kepada Bapa, saudara. Yang menangkap katakan amin, saudara. Kita lakukan adalah mengejar hadiratnya. Karena kita akan mendapatkan jawaban. Ketika kita ada di hadiratnya, kita akan mendapatkan jawaban tentang kehidupan yang kita jalani. Dan kita mendapatkan kekuatan dalam menjalani kehidupan kita, saudara. Tapi saudara, dua hal yang sudah saya sampaikan minggu lalu dan hari ini. Yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Nilai-nilai kerajaan Allah, firman Tuhan. Dan hari ini saya mengatakan kejar hadirat Tuhan. Hadiratnya. Sebelum engkau lakukan apapun, saudara. Dua hal itu yang harus engkau kejar. Bahkan minggu lalu saya mengatakan, kalau engkau mengejar yang benar, sumbernya engkau kejar, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Masih ingat itu, saudara? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayatnya mengatakan begitu, saudara. Kejar yang benar dulu. Amin. Baik. Saya minta waktu sedikit, saudara. Saya akan menceritakan sebuah ilustrasi kepada saudara. Kalau saudara kejar yang betul, maka saudara akan mendapatkan yang baik. Ya. Ada seorang istri pulang ke rumahnya, dan kemudian istri ini melihat di depan rumahnya ada 3 orang tua berjanggut, saudara. Orang tua berjanggut panjang, mirip, ya kan? Mirip semuanya 3-3-nya ini. Lalu sang istri ini, wanita ini tanya, loh kalian ini siapa? Kalian ini siapa? Oh, lalu mereka memperkenalkan, nama saya kekayaan. Yang pertama. Orang tua yang kedua, nama saya kesuksesan. Lalu yang ketiga, nama saya cinta. Yang ketiga cinta. Oke, kalau gitu ayo silakan masuk ke rumah saya. Lalu dia tanya kepada wanita ini, mereka ini maksudnya, tiga orang tua ini yang berjanggut ini. Suamimu ada enggak di rumah? Enggak ada. Oke deh, tunggu nanti kalau suamimu pulang kita baru masuk.
Oke, akhirnya nggak lama suaminya pulang ke rumah, lalu istrinya menceritakan itu ada tamu tapi nggak mau masuk karena kamu belum pulang. Ya, itu ada mereka bertiga ya, suami, istri dan anak ya, ada anak. Lalu mereka ngobrol, lalu istrinya bertanya kepada suaminya, gimana nih, mau diajak masuk atau gimana? Oke, kalau gitu suruh masuk aja. Lalu wanita ini keluar, oke, bapak-bapak silahkan masuk semuanya. Lalu mereka serentak menjawab, oh tidak bisa, kami tidak bisa masuk berbarengan. Kami nggak bisa masuk bersama-sama. Oh begitu ya? Ya, jadi kamu harus pilih kami salah satu. Pilih kami salah satu. Ya, tadi tahu ya saudara ya, bapak kekayaan, bapak kesuksesan, dan bapak cinta, saudara. Balik lagi dia kepada suaminya, yang ini harus milih salah satu yang nggak bisa tiga-tiganya masuk. Lalu suaminya bilang, kayaknya lebih baik bapak kekayaan ya. Kalau kekayaan kita masukkan ke rumah kita, kita akan jadi penuh nih. Akan jadi penuh dengan kekayaan. Lalu istrinya mengatakan, tunggu dulu. Jangan kekayaan, kesuksesan aja. Karena kita kan punya bisnis yang, kan kita ingin supaya bisnisnya sukses yang. Jadi bapak kesuksesan aja yang masuk. Oh ya boleh. Suaminya setuju, anaknya yang kecil ikut ngomong saudara. Jangan dong, lebih baik bapak cinta aja katanya gitu saudara. Ya kan kalau ada bapak cinta kan enak nanti. Kita bisa saling mencintai, mengasihi. Oh oke, akhirnya mereka setuju. Karena mereka mengasihi anaknya, oke setuju. Ya udah panggil bapak cinta aja yang masuk. Oke keluar, lalu istrinya bilang, siapa di antara kalian yang namanya cinta? Saya. Oke, silahkan engkau masuk ke rumahku. Masuklah bapak cinta itu saudara. Sampai di ruang tamu. Ternyata yang dua itu melu saudara. Ikut. Terus wanita ini bingung, loh katanya kalian gak bisa bertiga. Kok kalian tiba-tiba masuk? Lalu mereka berdua bilang, kalau ada cinta, kami berdua bisa masuk. Kami bisa masuk. Akhirnya mereka masuk semua saudara. Tapi ilustrasi ini memberikan suatu pelajaran. Saudara harus tahu prioritas mana yang harus Anda kejar dulu saudara. Paham saudara? Saudara harus dapatkan cinta itu menggambarkan nilai-nilai kerajaan Allah yang harus Anda kejar. Anda cari kerajaan Allah dan kebenarannya dulu, nanti yang lainnya ikut saudara. Lainnya akan include, masuk. Itu yang Alkitab tulis saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari yang kekayaannya. Kalau kekayaannya saudara, yang dua gak bisa masuk, kesuksesan dan gak bisa bersama-sama saudara. Gak bisa. Kalau kesuksesan, yang kekayaan dan yang cinta gak bisa masuk. Bahkan kalau orang sukses karena merasa dia bisa, dia bahaya saudara. Dia bisa gak percaya Tuhan saudara. Dia merasa bisa sukses, saya bisa melakukan segala sesuatu ini karena saya saudara. Ya, atau kalau kekayaan misalnya, saya kaya, ya nggak bisa. Nah, tapi kalau kita cari yang tepat, prioritas kita tepat. Kalau dalam ilustrasi tadi kita pilih yang cinta, maka semuanya akan ikut bersama-sama saudara. Saya berdoa, Anda adalah orang yang but first mengejar yang pertama-tama. Yaitu nilai-nilai kerajaan Allah dan kebenarannya, dan juga mengejar hadiratnya saudara. Kalau itu saudara kejar, saudara dapatkan, maka semuanya include saudara. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang menangkap katakan amin saudara. Mari kita nyatakan di hadapan Tuhan dengan pujian ini saudara. Hanya dekat Allahku, rasa tenang
hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, ada kekuatan. Amin. Haleluya. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, oh, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saya percaya saudara, kalau saudara punya kerinduan yang kuat, ketika engkau nyanyi lagu ini pasti saudara gak tahan. Saudara rindu, Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ingat, itu tidak berbicara hanya gereja, bukan saudara. Tapi dimanapun engkau berada, engkau bisa mengejar hadiratnya saudara. Dimanapun engkau sedang bekerja, engkau sedang di rumah, engkau sedang melakukan bisnismu, dimanapun engkau bisa mengejar hadirat Tuhan saudara. Dan percayalah saudara, kalau saudara kejar hadirat Tuhan, artinya saudara kejar sumbernya. Kalau Anda dapatkan sumbernya, artinya yang lain include saudara. Engkau akan dapatkan semuanya saudara. Saya percaya kalau engkau punya kerinduan yang kuat, ketika menyanyikan lagu ini, engkau pasti nyanyi dengan cara yang tidak biasa. Betul-betul engkau rindu hadirat Tuhan. Engkau rindu ngalami Tuhan dalam hidupmu saudara. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Oh, hanya dekat Allahku. Hanya dekat Amin. Rasa tenang, hatiku, Kau sertai jalan, Kau sertai hidupku, sepanjang hidupku Tuhan. sepanjang hidupku. Hanya dekat. Yes, hadirat Tuhan membuat kekuatan baru. Ada kekuatan Baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari katakan, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Haleluya Yesus. menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Amin. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu. biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Haleluya. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Mari jemaat katakan, kau rindu bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat. Amin. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku Tuhan. Yes, thank you Lord. Sungguh indah, ku ingin selalu. Nyatakan. Ini menjadi pernyataanmu di hadapan Tuhan.
Kami mau bersekutu denganmu Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Yes God. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Lagu ini mewakili pernyataan kami Tuhan. Kami mau mengejar yang penting, yang pertama-tama ya Tuhan. Kami mau mengejar hal yang penting. Kami mau mengejar hadirat-Mu ya Tuhan. Lebih dari segalanya, lebih dari apapun Tuhan. Kami ingin mengejar hadirat-Mu dalam kehidupan kami, keseharian kami Tuhan. Kami mau mengejar hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin itu terjadi Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini semuanya ya Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang tahu tentang kehidupan. Yang mendapat jawaban dari kehidupan. Dan kami menjadi orang percaya yang makin lama makin kuat ya Tuhan. Ada kekuatan yang baru selalu Tuhan. Ketika kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu perkatakan inilah yang terjadi untuk setiap anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi Tuhan. Terjadi Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi Tuhan. Kami mau firman-Mu mewarnai kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan. Angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan-Mu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tangan-Mu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini, Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagi-Mu lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumah-Mu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.